Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha, siswa siswi SDIT Harunia kelas 4, 4A dan 4B. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Nah, ketemu lagi dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ustazah Hatni. Iya, di video kali ini kita akan lanjutkan ya pelajaran minggu kemarin. Insya Allah di bulan ini kita sudah masuk pelajaran ketiga. Mudah-mudahan bisa kalian ikuti dengan baik dan bisa kalian pahami. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang pelajaran 3 yang berjudul Aku Anak Soleh. Nah, bagaimanakah anak soleh itu? Apa saja ciri-cirinya? Bagaimana agar kita bisa menjadi anak yang soleh? Nah, berikut Ustazah jelaskan dan kalian perhatikan dengan baik ya. Oke, sebelumnya mari kita sama-sama amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar yang bercerita tentang seorang perempuan yang memelihara domba ya. Nah, di situ dia berkata ketika dia disuruh memerah susu domba atau susu kambing. Nah, dia berkata, wah susunya sedikit katanya, karena hasil perahan susu kambing atau dombanya itu ternyata hasilnya sedikit. Kemudian dia berkata kepada anaknya, nak, perahan susunya sedikit. Kemudian anaknya berkata, tidak apa-apa bu. Nah, kemudian ibunya juga berkata, bagaimana ya nak, untuk memenuhi pelanggan kita tambah saja dengan air. Kemudian anak itu berkata, jangan bu. Nah, dari kisah ini bisa kalian tarik kesimpulannya apa? Iya, di cerita ini, di gambar ini menceritakan seorang ibu yang ingin menambah seember susu dengan air supaya susunya bertambah banyak. Namun sang anak berkata, tidak bu, tidak boleh, karena itu apa? Itu artinya kita curang. Susunya itu bukan susu, tapi susu yang sudah tercampur dengan air. Jadi tentu manfaatnya juga berkurang. Nah, berikut ada kisah bagaimana kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Jadi, sifat anak soleh yang pertama adalah jujur. Karena jujur, kita akan bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ceritanya. Kalian baca sendiri ya.
Nah, sudah kalian baca cerita di atas tadi tentang seorang anak yang jujur ketika disuruh untuk mencampur susu dengan air, namun dia tidak mau melakukannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya serta tidak curang. Misalnya, contoh dalam kehidupan kita, jujur ketika mengerjakan tugas. Jadi pada saat ulangan atau pada saat ujian, kalian tidak mencontek. Itu artinya kalian sudah melakukan perbuatan yang jujur. Dan juga jujur ketika diberikan uang, yaitu ketika kalian disuruh belanja, kemudian ada uang kembaliannya, maka uang kembaliannya itu terus diberikan kepada orang tua, pada ayah atau ibu. Jangan dibelanjakan dulu kecuali sudah izin sebelumnya. Misalnya, Mak, nanti kalau ada kembalian duitnya kami belikan kue ya. Nah, itu boleh digunakan uangnya, tapi kalau tidak izin maka tidak boleh. Kemudian jujur juga harus dilakukan dalam berkata. Kalian harus mengatakan sesuatu secara jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian jika bersalah juga harus mau mengakui kesalahan. Nah, itu adalah contoh-contoh sifat jujur. Nah, misalnya kalian ditanya oleh guru, apa kalian belajar di rumah? Nah, kalau kalian belajar bilang, belajar Ustazah. Tapi kalau tidak belajar, maka katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar Ustazah. Kenapa? Karena saya lagi main, atau lagi sakit, atau apa saja. Jadi ketika ditanya oleh orang lain, kalian harus menjawabnya dengan jujur. Nah, apa keuntungan orang jujur? Keuntungan orang jujur adalah salah satunya kita akan disukai oleh semua orang. Kita akan disenangi oleh semua orang karena orang menganggap kita jujur. Kemudian orang jujur juga biasanya akan memiliki banyak teman karena orang senang berteman dengannya. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, karena orang yang tidak jujur itu berarti tidak bisa dipercaya, sehingga biasanya orang-orang juga akan membenci orang yang tidak jujur. Jadi kalian sebagai anak soleh, anak soleha harus mau berbuat jujur, melakukan sesuatu dengan jujur. Jujur itu memang mudah tapi sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Ketika misalnya kita mecahkan gelas, kemudian kita takut kalau orang tua kita marah, maka kita bilang yang mecahkan gelas bukan kita. Nah, itu tidak jujur namanya. Jadi kalaupun misalnya kita harus dimarah karena kesalahan kita, maka kita harus menerimanya. Ya mak, kami yang pecahkan gelasnya, kami tak sengaja. Nah, insya Allah kalau kita jujur, biasanya orang tua kalaupun marah hanya sebentar, setelah itu sudah tidak marah lagi. Oke anak-anak, paham sampai di sini pelajaran kita tentang jujur? Ingat, jujur akan membawa pada kebaikan, keuntungannya banyak. Kalau misalnya saat ini kita jujur, kita belum merasakan kejujurannya, insya Allah di lain waktu Allah akan berikan balasan dari kejujuran kita. Itu harus kalian pahami. Oke ya, insya Allah sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah bersedia untuk menonton video pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini. Menontonnya hingga selesai, semoga bisa kalian pahami, kalian mengerti, dan Ustazah senantiasa berdoa semoga wabah ini segera selesai dan kita bisa bertemu agar kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi ketika nanti kita bertemu secara tatap muka langsung. Semoga Allah memberikan kalian limpahan kecerdasan sehingga bisa memahami setiap penjelasan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kalian. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.